Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah. Dan tema di pagi hari ini tema ringan saja, tentang amalun yasirun wa ajruhu kabir. Amal yang ringan tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis yang termuat dalam hadis-hadis tersebut amalan-amalan ringan. Tapi bukan berarti ringannya amal sedikit pula pahala yang didapat. Tapi justru pahala yang akan didapat itu sangat besar sekali. Karena terkadang ringan itu di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil apapun di mata Allah itu besar. Tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan membacakan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal baradaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga dua salat al-baradain. Al-baradain ini artinya yang memiliki hawa dingin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, maka dipastikan dia akan dijamin masuk surga. Kalimat baradaini ulama mengatakan huma al-fajru wal 'asr. Yang dimaksud kalimat baradaini di sini adalah salat fajar dan salat asar. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih di antara 5 waktu salat itu adalah salat fajar dan salat asar? Karena sebagian ulama mengatakan salat fajar dan asar itulah yang disebut dengan salat wusta. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat-salat 5 waktu kalian, terutama salat wusta. Ketika ahli tafsir mengatakan kalimat salat wusta, maka mereka mengatakan salat wusta itu bisa jadi salat fajar, bisa jadi salat asar. Kenapa? Pertama, salat fajar. Kenapa dia disebut salat pertengahan? Karena salat fajar ini memang tidak ada gandengannya dalam masalah jamak. Kalau zuhur ada gandengannya dengan asar, bisa dijamak takhir dan takdim. Kemudian maghrib juga bisa dijamak dengan isya, takhir dan takdim. Tapi salat fajar itu tidak bisa ditarik kepada takhir atau takdim, baik ke isya ataupun ke zuhur. Dia tersendiri. Karena memang waktunya juga sudah beda. Kalau maghrib dengan isya itu waktu malam. Kalau zuhur dengan asar itu waktu siang. Lah, fajar ini sudah menjelang pagi. Maka disebut dia pertengahan antara sholat malam dan sholat siang.
itu disebut wusta. Tetapi ada juga yang mengatakan salat wusta itu salat asar. Kenapa demikian? Karena berdasarkan nas. Ketika Nabi SAW menjaga parit dalam perang Ahzab, musuh-musuh sangat melelahkan Nabi SAW sehingga Rasul tidak sempat meninggalkan parit. Ketika itu kemudian asar lewat sampai maghrib, musuh terus mengintai dan mau masuk ke dalam parit ataupun meloncati parit. Rasul berjaga sampai dipastikan tidak ada musuh masuk. Setelah itu sampai kemudian keluar waktu asar dan masuk waktu maghrib. Rasul dan sebagian para sahabat tidak sempat melakukan asar kecuali di waktu maghrib. Maka Nabi SAW marah kepada orang-orang musyrik dan mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, karena mereka sudah mengakhirkan pada diriku salat wusta. Maksudnya di sini salat asar. Nah, dari sebab inilah kenapa Nabi SAW mengatakan, man shallal baradaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga dua salat fajar dan juga asar, maka dijamin masuk surga. Tentu ini juga bagian dari amalan ringan tapi pahalanya besar. Karena apalah bandingan surga dengan kelelahan kita melaksanakan sholat zuhur dan asar? Tidak sebanding. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin ithnatai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 12 rakaat. 12 rakaat ini bukan wajib tapi sunnah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bangunkan satu istana di surga. Maksud 12 rakaat di sini adalah salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jadi barang siapa yang menjaga salat rawatib, baik yang qabliyah ataupun yang ba'diyah sebanyak 12 rakaat, tatawu'an maksudnya pelaksanaannya sebagai pelaksanaan sunnah ghaira faridah, bukan sebuah kewajiban, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Ini juga amalan yang luar biasa kan? Amalan ringan menjaga salat rawatib. Dan salat rawatib itu hanya dilakukan ketika mukim. Adapun ketika safar, Rasul tidak pernah melakukan rawatib kecuali satu, qabliyah subuh. Karena besarnya pahala qabliyah subuh, maka Rasul melakukannya. Tapi yang lainnya Rasul tidak pernah melakukannya kecuali mukim. Jadi kalau antum safar ke Batam dari sini dan antum menganggap Batam itu tempat safar, maka tidak perlu antum melaksanakan rawatib qabliyah dan ba'diyah, kecuali rawatib qabliyah subuh saja. Itu Rasul tidak pernah meninggalkan. Kemudian juga yang ketiga, hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, cukup panjang. Tapi dalam hadis ini memuat 5 poin tentang amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, man farraja am mu'minin kurbatan fid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara am mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu
fid dunya wal akhirah. Fallahu fi aunil abdi ma kana Allahu fi auni akhi. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Nabi SAW, man farraja am mu'minin kurbatan, siapapun yang mengeluarkan dari seorang mukmin ini satu kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan banyak kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ini juga bagian daripada amal yang ringan tapi pahalanya besar. Menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin satu saja, tidak usah banyak. Dan menghilangkan kesulitan seorang mukmin itu memiliki dua makna, bisa makna hissi ataupun bisa maknanya secara maknawi. Ya, hissi itu seperti materi, itu hissi, nampak ya. Ada saudara kita sedang kesulitan ekonomi, kita bantu modal, kita bantu hutang, maka itu namanya hissi, jelas gitu ya. Atau umpamanya ada saudara kita yang kesulitan, tidak punya kendaraan, mau ke rumah sakit, kita antar, itu hissi, artinya membantu saudara kita. Atau sifatnya maknawi, mungkin kita tidak punya materi, tapi kita punya kata-kata yang baik, kata-kata yang santun yang bisa menghibur dia. Karena kan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia itu kan macam-macam. Ada kesulitan kesehatan, terganggu kesehatan. Ada yang kesulitan secara ekonomi, terganggu secara ekonomi. Ada kesulitan itu karena ditinggal wanita, orang-orang yang dicintainya, sehingga sedih dia, perlu dihibur. Jadi menghilangkan kesulitan orang lain itu tidak mesti harus pakai materi, bisa juga dengan kalimat-kalimat yang baik. Atau datang kepada orang sakit, antum nasihati orang sakit itu, dulu ada orang sakit sama ini obatnya kayak begini-begini. Ya, maka disunahkan antum kalau datang ke orang sakit itu bawa herbal, minimalnya madu, habatus sauda, minyak zaitun, atau kalau pakar bekam ya bawa alat bekam sekali gitu ya. Kalau pakai bekam ya, yang jelas obat-obatan yang secara syar'i itu dia obat. Karena kita kan bukan medis, bukan dokter. Kalau dokter ialah audit medical check up dulu kan, ini penyakitnya apa baru kasih resep kan. Kalau kita ini yang bukan dokter, ya bawa obat-obatan yang secara umum itu obat saja. Madu kan secara umum itu obat, bawa madu. Kalau madu asli ketika di rumah itu bahaya. Kemudian yang kedua, habatus sauda kan jelas ya kan. Habatus sauda itu obat bagi semua penyakit. Air zam-zam jelas air mubarak kan gitu. Minyak zaitun juga sama. Atau berbekam itu kan bagian daripada pengobatan syar'i. Itu disunahkan. Tapi kebanyakan orang yang jenguk orang sakit bawa pisang. Itu yang makan bukan yang sakit, yang jaga kan gitu. Salad kan gitu. Jadi bawalah yang bermanfaat untuk orang sakit. Ya minyak air habatus sauda kan tidak harus ini, atau minyak zam-zam tidak harus satu drum, ya kan ada kemasan kecil gitu ya. Karena itu bagian, ataupun mungkin tidak punya obat-obatan, tapi antum pandai meruqyah, pandai membaca-baca, atau kalaupun antum tidak bisa meruqyah, doakan, yang penting berdoa kan, karena kedatangan kita sebenarnya sudah obat bagi dia. Karena banyak orang sakit itu bertambah-tambah sakitnya karena antum tak mengunjungi.
Udah sakit kuadrat sakitnya, karena merasa hidup sendiri dia. Jadi kedatangan kita itu sudah jadi obat sebenarnya bagi dia. Karena biasanya orang yang mengunjungi orang sakit paling tidak dia akan mengatakan apa? Semoga sembuh penyakitmu, kan begitu. Itu kan bagian daripada terapi juga. Jangan-jangan doa itulah yang menyembuhkan dia, bukan obat yang dia makan. Kita tidak tahu penyembuh itu dari mana. Makanya terpenting adalah bagaimana kita menghilangkan satu kesulitan, tapi lihat bagaimana balasannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan banyak kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Satu kesulitan yang kita hilangkan dari seorang mukmin, tapi balasannya banyak kesulitan yang Allah akan hilangkan pada hari kiamat. Kan enggak balance nih kawan. Satu kesulitan dibalas dengan banyak kesulitan yang kita akan hadapi, kemudian Allah hilangkan. Itu satu sisi. Di sisi lain, kesulitan akhirat itu jangan bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan kesulitan akhirat seperti apa. Kalau kesulitan dunia bisa kita bayangkan, paling tinggi kematian lah. Tapi kesulitan akhirat siapa yang bisa membayangkan? Bagaimana manusia dibangkitkan, bagaimana manusia dihisab, bagaimana manusia ditimbang, bagaimana manusia diseberangkan di titian dan begitu seterusnya. Nggak bisa kita bayangkan sulitnya kehidupan akhirat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sesulit apapun kesulitan-kesulitan akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kepada kita akan dihilangkan kalau kita menghilangkan kesulitan saudara kita walaupun satu kesulitan. Bagaimana kalau banyak kesulitan kita hilangkan? Tidak dengan materi, tidak dengan lisan, hiburan dan begitu seterusnya kan gitu. Seperti antum takziah. Ada orang kena musibah. Takziah itu apa artinya? Memberikan nasihat kesabaran. Jadi kalau ada umpamanya tetangga kena musibah, ada orang-orang yang dicintainya meninggal dunia, entah mungkin meninggal suaminya, atau ditinggal mati istrinya, kan gitu ya. Kalau ditinggal mati suaminya, tinggal bisikan saja, abang siap insya Allah, gitu ya. Tapi kalau yang meninggal istrinya ya bilang aja, nah, Anda punya saudari. Sudah hilang datang dia. Saya mau ngasih itu saudarinya. Mana? Nah, anak hibur antum aja kan. Coba antum agak tenang saja. Ya, namanya bercanda. Tapi jangan kebablasan pula bercandanya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Wa man yassara am mu'sir." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mu'sir. Di sini Nabi SAW menggunakan nakirah, menggunakan tanwin mu'sir. Apa faedah nakirah itu? Dalam ilmu bahasa Arab, nakirah itu tufidul umum, memiliki makna umum. Artinya baik yang mu'sir ini orang mukmin ataupun orang kafir. Baik kita membantu orang yang mu'sir itu sedikit ataupun banyak. Apa sih arti mu'sir itu? Mu'sir itu orang yang kelit hutang. Jadi kalau seandainya antum datang ke saya, ya Ustaz, ada uang nggak? Ada. Berapa butuhnya? 10 juta. Banyak kali ya untuk usaha. Akhirnya saya kasih pinjam 10 juta. Kapan mau bayar? Bulan depan Ustaz. Oke, saya catat bulan depan. Sudah bulan depan, rupanya usaha itu bangkrut. Dah jalan gulung tikar. Tak pernah bentang-bentang tikar. Bangkrut. Ya. Jadi saya nagihlah, mana utang kemarin, katanya bulan ini mau bayar. Aduh, belum ada Ustaz. Lah ini kesempatan bagi kita kalau menghutangi orang itu untuk apa? Yassara am mu'sir, memudahkan. Dengan cara apa? Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Adapun yang wajib adalah ingdharul mu'sir, memberikan tambahan waktu pembayaran. Itu wajib hukumnya. Karena Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin. Kalau seandainya orang itu memang sulit membayar, tapi bukan karena zalimnya. Ada orang yang sulit bayar itu karena zalim.
Zalim itu dia sanggup bayar tak mau bayar, itu zalim namanya. Tapi memang ada orang itu memang tak sanggup bayar memang. Diusahakan apapun tidak sanggup bayar dia. Maka yang seperti ini wajib hukumnya kita menambah tangguhan waktu. Ya sudahlah, kalau antum tak bisa bayar bulan ini, saya tambah 2 bulan lagi. Itu hukumnya wajib. Karena kita melihat orang ini tak bisa bayar. Adapun yang sunnah itu 2. Pertama, antum pangkas tuh nominal hutangnya. Ya sudah, antum kan 10 juta, bayar 5 juta saja. Kapan? Yang 5 jutanya saya sedekahkan. Atau yang paling afdol, kalau antum sanggup, ya sudahlah, saya ikhlaskan lah yang 10 juta itu. Anak cari yang kayak gini agak sulit. Gitu. Yang ngomong ikhlaskan gitu ya, hutang-hutangnya sebagai sedekah. Kalau ada yang ke sini ya diserbu semua orang itu. Enak utang sama si anu tuh. Katanya utang waktu tetap dibebasin gitu. Nah ini kalau bisa kita melakukan yang ketiga ini, membebaskan semua hutang, ini paling afdol amalan seperti ini. Lah barang siapa yang mempermudah, tidak mempersulit orang yang terlilit hutang ini, baik dengan cara yang wajib menangguhkan waktu, ya kapan-kapan sajalah kan ada waktu, bayarlah kan itu. Kalau kan ada orang yang menentukan waktu, penambahan waktu itu dengan ditentukan waktunya. Tapi ada juga yang bagus, kapan-kapan. Itu sebenarnya sama juga dengan membebaskan itu kalimat kapan-kapan. Karena biasanya kalau sudah dibilang kapan-kapan nggak bayar sama sekali itu. Jadi intinya bahwa 3 perkara ini itulah disebut memudahkan muhsin. Lalu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Kalau tadi kan di akhirat saja. Tapi poin yang kedua ini, di dunia Allah mudahkan, di akhirat Allah mudahkan. Kemudian Nabi SAW yang ketiga, amalan yang ketiga yang ini masih satu redaksi hadisnya. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, Rasul mengatakan, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbah, la tabtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim wa man fa innahu man ittaba awratahum yattabi'ullahu awratahu wa man yattabi'illahu awratahu yafdahuhu Allah walau kana fi baitihi. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang imannya baru di lisan dan belum masuk ke dalam hati, janganlah kalian menggibah kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari aib kaum muslimin. Karena barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, Allah akan cari-cari aibnya juga. Dan kalau Allah sudah cari aibnya, maka Allah bisa membongkar aibnya walaupun dalam rumahnya. Dari sini amalan yang ketiga dalam satu redaksi hadis ini adalah dengan cara menutup aib saudara kita. Ikhwan, tidak ada manusia yang baik 100% atau yang jahat 100%. Tidak ada. Sejahat-jahatnya iblis itu, dia masih ada manfaatnya untuk kita. Karena Allah ketika menciptakan makhluk itu tidak ada yang keburukannya 100%. Sebagaimana tidak ada juga makhluk yang Allah ciptakan kebaikannya 100%. Pasti di balik kebaikan itu ada keburukan, di balik keburukan itu ada kebaikan. Maknanya kita ini pasti memiliki banyak kesalahan. Begitu juga saudara kita pasti banyak memiliki kesalahan, sebaik apapun dia. Lah karena masing-masing manusia itu punya aib masing-masing, maka jangan mencoba membongkar aib orang, karena kita juga punya aib. Makanya ada istilah para ulama, kama tadinu tudan. Sebagaimana kita ini memperlakukan manusia seperti itu, maka Allah akan perlakukan hal yang sama bahkan lebih.
Jadi kalau kita menzalimi orang, Allah akan datangkan orang menzalimi kita. Kalau kita menggibah orang, Allah akan datangkan orang yang menggibah kita. Kalau kita menyakiti dan membongkar aib orang, maka Allah akan datangkan orang-orang yang akan membongkar aib kita, setara atau mungkin lebih, di luar atau dalam rumah. Semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, sebenarnya Allah itu sittir, ikhwan. Sittir itu artinya nama dari nama-nama Allah. Itu adalah sittir. Tidak ada dalam Quran tapi ada dalam hadis. Innallaha hayyun sittir. Allah itu zat yang maha malu lagi maha sittir, maha penghalang aib-aib manusia. Kalau bukan karena Allah menghalangi aib kita di mata-mata manusia, tentu kita ini akan malu. Dan betapa banyak dosa yang kita lakukan yang manusia tidak tahu. Kalau Allah tampakkan, bisa saja Allah tampakkan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menampakkan. Tapi Allah itu sitir, maha menutup. Tapi walaupun Allah maha menutup, Allah akan membongkar siapapun, aib siapapun, kalau dia mencoba membongkar aib saudaranya, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itulah amalan yang ketiga, jangan membongkar-bongkar aib saudaranya. Bahkan Umar bin Khattab pernah malam-malam itu belusuan, berapa wartawan ya, dia belusuan malam-malam. Tiba-tiba melihat ada anak muda berzina. Padahal dia Amirul Mukminin, bisa saja kan dia tangkap orang itu, karena dia pemimpin kaum muslimin. Tapi karena dia tidak ada saksi, sendirian, akhirnya dia mengumpulkan pakar-pakar, termasuk ada Ali radhiyallahu anhu, tim fatwanya Utsman bin Affan, banyak para sahabat. Kemudian kata Umar, dia bertanya kepada pakar-pakar itu dengan bahasa yang seolah-olah bukan dirinya. Dia mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang pemimpin, ketika keluar, tiba-tiba dengan kedua matanya dia melihat ada orang yang berzina. Apakah pemimpin tadi boleh menangkap orang itu dan menghukumnya? Maka terjadi perselisihan para sahabat. Tapi Ali radhiyallahu anhu ketika kita menanyakan kepada Amirul Mukminin, apakah ada saksi waktu kau melihat? Ya, Amirul Mukminin dia mengatakan tidak ada. Maka sebaiknya pemimpin itu harus mendatangkan saksi. Ya, jangan langsung ditangkap. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengaku, oh kalau begitu kedua mataku yang salah, engkau yang benar. Seolah-olah dia tidak pernah melihat. Ya kan? Kalau kita enggak, lihat ada ikhwan gitu kan, wah langsung atau bisik-bisik sama kamu, enggak tahu beritanya ada, kurang update namanya. Bayangkan diceritakan. Mungkin atau malam-malam lewat ke diskotik, hanya lewat di jalan, tampak pula orang berjanggut di diskotik itu. Waduh siapa nih, bahaya nih kan. Langsung disebar kan. Kita ini tak pandai untuk menyembunyikan aib itu. Padahal kita wajib menyembunyikan aib. Kalau bisa kita katakan kadzaba aini. Ini mataku yang dusta ini, bukan si dia. Begitu preman berjanggut wajar lah kan itu. Ya, sangar. Ya, jadi kalau bisa itu kita katakan seperti karena Isa ibn Maryam dalam akhir itu dia mengejar pencuri. Jelas-jelas kedua matanya melihat dia mencuri. Dikejar sama dia, ketangkap lagi. Kemudian ditanya, apakah kau mencuri? Wallahi aku tidak mencuri, bersumpah dia, padahal dusta. Tapi Isa melihat sumpahnya, dia mengatakan shadaqta wa kadzaba, ini kau benar, mataku yang tersilap. Maksud dilepas untuk menutup aibnya, karena kan saksi masalahnya kan. Jadi memang dalam urusan-urusan aib orang itu sebaiknya jangan diurus. Urus saja urusan kita, jangan urus orang lain. Maka di zaman Rasul ada seorang namanya Hazal. Hazal itu punya budak namanya Ma'iz. Budaknya pula berzina. Setelah berzina dia merasa bersalah. Cerita sama tuannya, Hazal, aku sudah berzina. Oh, marah Hazal. Kau datang kepada Nabi, kau tobatnya. Akhirnya kemudian dia terpengaruh dengan ucapan majikannya, Hazal datang kepada Rasul. Kemudian mengatakan, ya Rasul, zanaitu fatahhir. Ya Rasul, aku sudah berzina, bersihkan. Oh, kata Rasul, kamu enggak berzina, kau hanya peluk-peluk saja, pulang aja sana. Dibilang peluk-peluk, padahal dia ngaku. Sementara ngaku itu
kuat-kuat dalil. Kalau ngaku itu tidak perlu saksi. Namanya dah ngaku. Bukan pula saksi-saksi. Saksi itu datang. Kalau kata ngaku, ini ngaku. Ya. Tapi Rasul tetap menutup aibnya. Pulang, kau ini tak berzina, banyak peluk-peluk saja. Rasul betul-betul aku berzina loh. Apa sedih melaksanakannya? Ya. Zina itu fatohir, aku sudah berzina, bersihkan. Tidaklah, kamu ini tidak berzina. Pulang. Tapi karena didesak-desak-desak, Rasul mengatakan ke sahabatnya, aduh orang ini ngeyel, Rasulullah tak mau katanya. Periksa kejiwaannya. Apakah dia mabok yang ngomong itu? Ataukah dia ada penyakit gila, stres? Kalau gila ya bawa ya ke rumah sakit jiwa. Cek, ada sehat, tak mabok. Terus dia kalau gitu sudah tegakkan rajam. Pas dirajam, kesakitan dia. Akhirnya dia tidak tahan kesakitan, kabur. Dikejar oleh para sahabat, tapi nggak ketemu. Maizik. Cari sana nggak ketemu, cari sini nggak ketemu. Sudah pusing sahabat. Ini kemana? Mau dirajam nggak bisa lari gitu. Qadar Allah. Ada Abdurrahman ibn Auf sedang lewat. Lihat si Maiz ini sedang lari kencang. Ketika nampak dikejar sama Abdurrahman, ketangkep diikat di pohon. Habis itu saat dipanggil semua sahabat yang merajam, datang semua ke situ, dirajam di pohon itu. Karena diikat bisa lari dah. Akhirnya dirajam sampai mati. Kabar ini sampai kepada Rasul, marah Nabi. Kata Nabi, kenapa kalau kalian kejar? Kalau dia lari, biarkan dia lari gitu. Biar dia bertobat. Ngapain kalian kejar katanya? Kemudian Rasul mana Hazal majikannya. Akhirnya Hazal datang mengatakan, ya Hazal, tidakkah kau tutupi dengan bajumu aib si Maiz itu? Kenapa kau suruh dia datang kepada? Kalau engkau tutup aibnya itu lebih baik. Biarkan dia bertobat kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha menutup aib kan? Kalau bisa jangan dikasih tahu gitu. Kalaupun memang kita tahu, nasihati saja supaya dia bertobat. Sebab kalau hukuman itu sudah sampai di hakim, maka tidak bisa dibatalkan. Dalam Islam itu kalau sebuah kriminal sudah di tangan hakim, maka tidak bisa dibatalkan atau dimintai supaya diringankan hukumannya. Tidak boleh dalam Islam. Seperti ada kasus anak seorang pejabat perempuan mencuri yang sampai kepada had al-qata, diputus tangannya. Akhirnya kemudian karena ini anak pejabat, kasihan masa dipotong tangannya gitu. Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Usama? Usama itu orang yang paling cintai Nabi, anak angkat, anak daripada anak angkat Usama. Datang mereka kepada Usama, bisa nggak ngomong sama Nabi? Jangan dipotong tangannya. Kasihlah hukuman yang lain, tapi jangan dipotong tangannya, kasihan. Maka Usama mencoba untuk meringankan hukuman, tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Usama, hancurnya umat sebelum kalian itu. Karena kalau yang mencuri orang kaya, hukum pula tumpul ke atas. Tapi kalau yang mencuri orang miskin, tajam pula ke bawah. Kata Rasul, itulah hancurnya umat dulu. Dan ini sudah ada di negeri kita. Ya, kalau sudah, kita lihatlah orang mencuri kayu aja sudah tua hukumannya puluhan tahun kan. Koruptor ya senang-senang aja diponis kadang-kadang 5 tahun penjara, nanti kena remisi ujungnya setahun. Jadi ya memang begitulah memang dari penyakit umat itu. Kemudian kata Nabi SAW yang keempat, masih dalam satu redaksi hadis ini. Yang keempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ya jalan itu bisa jalan kaki, bisa pakai kendaraan. Yaltamis, iltimas itu artinya seperti orang buta mencari-cari barang. Itu bahasa Arabnya iltamasan. Jadi kalau orang buta itu kan nyari barang kan, mau nyari bandrek, kan agak sulit kan orang buta. Dia harus punya ijtihad, kesungguhan dalam mencari barang yang dicarinya. Walaupun satu barang, itu namanya dalam bahasa Arab iltimas. Ya. Maka di sini Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamis. Yaltamis dari kalimat iltimas. Jadi barang siapa yang berjalan, yaltamis itu artinya seperti saya katakan tadi, orang buta mencari-cari jalan, mencari-cari barang. Berarti
ketika dia berjalan menuntut ilmu itu seperti orang buta, ada kesungguhan ingin mendapatkannya, tidak harus banyak. Boleh jadi 1 hadis atau 2 hadis gitu ya. Yang penting dia mencari. Man salaka tariqan yaltamisu ilman. Ilman di sini ya umum, nakirah tufidul umum. Bisa ilmu agama atau ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama jelas manfaatnya. Kalau ilmu dunia itu kadang manfaat, kadang tidak. Ilmu dunia itu kadang manfaat, kadang tidak. Tetapi yang di sini yang dimaksudlah ilmu agama yang bermanfaat. Bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan itu dinilai dari niat, bukan dari zat ilmunya. Makanya saya sarankan, kalau antum punya anak dari kecil, nampak cerdas lah anak antum, mungkin cerdas di atas rata-rata ya. Maka kalau punya anak yang cerdas itu, arahkan ke agama. Karena kecerdasan tanpa iman itu bisa membahayakan. Ya, kecerdasan tanpa ada kejernihan hati itu membahayakan. Kata Ibnu Taimiyah, utu zakaan wala yu'tu zakaan. Banyak orang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Akhirnya rusak. Yang ngakal-ngakali itu kan orang-orang cerdas biasanya kan. Kenapa kemudian para penipu, para koruptor, orang-orang yang sesat itu rata-rata cerdas otak mereka itu? Ya memang kecerdasan itu kalau tidak ada iman dan tidak ada kebersihan jiwa itu bisa menyesatkan orang. Dia sesat, orang juga sesat gara-gara dia kan. Makanya kenapa kemudian kalau bisa kita punya kecerdasan atau anak kita punya kecerdasan, arahkan ke agama supaya bermanfaat kecerdasan. Nah di sini Nabi mengatakan, walaupun kita mencari ilmu mungkin dapat 1 hadis atau 2 hadis, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Apa arti dimudahkan? Kata Syekh Saleh As-Suhaimi rahimahullah hafizahullah tadi mengatakan, artinya dimudahkan itu artinya karena dia diberikan hidayah di dunia, mudah dengan ilmunya untuk mengamalkannya, dan di akhirat mudah dengan hidayah untuk memasukkan ia ke dalam surga. Contoh 1 kisah. Abi Daud As-Sijistani. Satu hari dia sedang thalabul ilmi, naik perahu. Kemudian sudah sampai di tengah sungai, terdengar suara bersin dari ujung sungai. Kemudian dia mengatakan kepada supirnya, bisa enggak kau antarkan aku ke orang bersin itu? Oh, enggak bisa lah, ongkosmu kan 1 dinar. Ya sudah, saya tambah 2 dinar. Tapi kau hantarkan aku ke orang bersin itu. Karena ada tambahan 1 dinar, besar 1 dinar. 4 gram emas lebih kalau dimaskan. Akhirnya didekatilah orang bersin itu. Setelah ketemu, dia tanya, apakah engkau waktu bersin mengucap alhamdulillah? Iya. Maka dia mengatakan, yarhamukallah. Kemudian ngomong sama tukang perahu, ayo kita berangkat. Sudah selesai tugasku katanya. Jadi dia bayar 1 dinar untuk menjawab orang bersin. Akhirnya kemudian dimimpikan Nabi Daud itu dia telah membeli surga dengan 1 dinar. Coba bayangkan, terkadang 1 ilmu yang diamalkan itu pula yang memudahkan dia masuk surga. Dimimpikan Abi Daud telah membeli surga dengan 1 dinar hanya menjawab orang bersin. Coba lantung buat dia. Apa ada kejar orang bersin? Wajib terdekati. Bapak bersin tadi, baca bismillah. Enggak, udahlah kalau enggak pergi. Karena yang dijawab itu harus yang membaca alhamdulillah. Kalau tidak membaca alhamdulillah itu tidak usah jawab, karena hadisnya seperti itu kan. Hadisnya man atisha ahadukum, kemudian fahamidallah fashamithu kan itu. Siapa yang bersin kemudian membaca alhamdulillah, baru kita jawab. Karena dia sudah mendoakan kita dengan kebaikan, maka kita doa balik. Ya, doa balik kepada orang tersebut. Intinya bahwa bagaimana Abi Daud berusaha mengamalkan 1 hadis tapi dimimpikan baginya dengan 1 dirham dia telah beri surga. Atau contoh umpamanya kisah Imam Sibawai. Imam Sibawai kan dia ulama pakar bahasa. Ya. Kalau bahasa-bahasa terkenal Imam Sibawai. Ketika dia bermimpi, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah dipanggil dia pun senyum. Kemudian dikatakan kepada Sibawayh, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah lakukan kepada. Kata Imam Sibawayh, ghafara li rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosa. Kemudian dikatakan, dengan apa Allah mengampuni dosa-dosa? Dia mengatakan, bi ma'rifati al-ma'rifah, bi ma'rifatil ma'rifah, dengan mengenal ma'rifah dalam ilmu bahasa maksudnya. Kan ada nakirah, ada ma'rifat. Dengan mengenal ma'rifat kalimat alif lam dalam lafaz Allah. Allah itu kan asal katanya ilahun, kemudian dikasih alif lam jadi Allahu. Gara-gara aku mendalami kalimat alif lam dalam Allah ini, dengan itulah Allah ampuni dosa-dosa. Karena tidak ada isim yang paling ma'rifat dalam bahasa Arab kecuali Ismullah al-Jalalah, nama Allah yang agung, Allahu. Kata Imam Sibawayh, gara-gara aku menelaah lafaz alif lam dalam kalimat Allah ini. Subhanallah, hanya itu. Tapi Allah ampuni dosa-dosa Sibawayh. Itu contoh satu ilmu yang kita amalkan. Kan kita tidak tahu ilmu mana yang sebenarnya memudahkan kita ke surga, kita tidak tahu kan. Makanya ketika Abdullah ibn Mubarak, maklumlah Abdullah ibn Mubarak itu kan seorang ulama tabi'in kaya raya, ya. Kemudian dikatakan, Ibnu Mubarak, sampai kapan engkau ini mencari hadis Nabi? Sampai kapan? Kata Abdullah ibn Mubarak, jangan bicara seperti itu. Boleh jadi satu hadis yang belum kucatat, itu pula yang mengantarkan aku ke surga. Boleh jadi hadis yang belum aku catat, itu pula yang menjadikan aku masuk surga. Jadi kita tidak tahu di majelis mana yang menjadikan kita ini mudah masuk surga kan. Kita tidak tahu di pengajian, apakah di pengajian sekarang atau mungkin pengajian bulan depan yang belum terjadi. Kita tidak tahu kan itu. Itulah perkataan Ibnu Mubarak, yang penting hadir. Yang penting hadir saja. Hadir itu kan tidak mesti harus punya pengetahuan, dapat ilmu, tidak. Kadang-kadang ulama itu hadir di majelis taklim karena mencari berkahnya di situ. Seperti kalau antum pernah umroh gitu kan, di Masjid Nabawi itu banyak halakoh-halakoh itu. Terkadang yang duduk itu, yang duduk lebih cerdas dibandingkan yang menyampaikan ceramah. Kadang yang duduk itu sudah profesor-profesor tuh, yang ini belum apa-apa yang mengisi ceramah itu. Tapi kenapa mereka duduk, pada pengetahuan mereka lebih lincah, lebih luar biasa. Ya kalau kita ini kadang-kadang lain yang pilih-pilih ustaz kan, ini yang ngisi nggak beres. Alas lah gitu. Kadang-kadang pilih ustaz kan. Padahal sebenarnya ustaz siapapun selama dia ahli sunnah wal jamaah, apa salahnya duduk di situ mencari berkahnya kan? Bukan mencari ilmunya, mencari berkahnya di situ. Nah ini juga kalau seperti itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan yang terakhir dalam hadis adalah keutamaan orang duduk di masjid dan membaca Quran kemudian merenungkannya, maka datang malaikat kepada kita, pertama membawa ketenangan, yang kedua membawa rahmat Allah, yang ketiga mendoakan ampunan akan dosa-dosa kita, dan yang keempat nama-nama kita akan disebut sebut Allah di hadapan makhluk yang ada di langit sana. Hanya datang ke masjid, ambil Quran, baca, apalagi sampai mempelajari tafsirnya, maka akan diliputi banyak ketenangan, rahmat dan berkah. Bahkan nama kita pula disebut-sebut di langit. Ini kan namanya apa? Amalan-amalan ringan tapi memiliki pahala besar. Dan banyak lagi ya. 3 hadis saja masih 20 hadis saya catat. Tapi jam berapa nih kalau 20 hadis kita terangkat? Kayaknya nggak sarapan kita ya. Mungkin ini saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.